Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh, seperti tikaman maut ke dalam tulangku? Aku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam perjalanan ya, membuat rekaman ini, hari ini seperti yang dibacakan lektor di Mazmur pasal 42 ya. Di Mazmur pasal 42 ini ada ditulis oleh Bani Korah ya. Jadi sebetulnya ini adalah bisa-bisa merupakan sebuah lagu dari Daud, tetapi oleh Korah ditulis. Kenapa? Bani Korah itu adalah keturunan Lewi ya, atau kita ngomongnya itu Imam Lewi. Tapi sebetulnya dari zaman Musa, yang ini keturunan Korah ya, pada zaman Musa waktu itu sempat memberontak ya kepada Musa, tapi keturunannya itu oleh Raja Daud dipakai ini untuk masuk dalam tim pujian penyembahan ya, masuk di dalam tim pujian penyembahan yang dibentuk ya. Jadi saya tidak bicara mengenai timnya ini, tetapi saya mau bicara mengenai bagaimana kerinduan dari pemazmur pada saat itu ketika dia menyampaikan bahwa seperti rusa rindu akan sungaimu. Jadi itu sebetulnya pada waktu itu ini ditulis, itu adalah pada saat sedang dalam pelarian, saudara-saudara. Ini pelarian karena pada saat itu Daud dengan Absalom ya. Jadi ini sudah dalam masa pelarian. Dan kalau ditulis di ayat-ayat saudara perhatikan berikutnya, di situ disebut dengan Gunung Hermon. Gunung Hermon itu lokasinya di bagian utara ya, utara Israel. Jadi pada saat itu di tempat itu ada air terjun ya, sungai ya. Hujannya cukup lebat, itu daerah itu. Tetapi posisinya Gunung Hermon atau utara Israel itu jauh dari Yerusalem. Jadi saudara harus tahu, perjanjian lama adalah metafora. Kita sekarang semua hidup di dalam perjanjian baru ya, masa anugerah, masa kasih karunia. Jadi kita tidak hidup berdasarkan bait Allah, karena tubuh kita adalah bait Allah. Jadi pada masa itu mereka rindu Yerusalem itu karena jauh posisinya, lokasinya dari Yerusalem. Jadi bait Allah ada di Yerusalem. Jadi pada masa itu semua orang pemikirannya adalah ke bait Allah adalah tempatnya di mana lokasi Allah bertahta. Kalau kita sekarang, diri kita lah sendiri adalah bait Allah. Diri kita sendiri adalah tempat roh Allah berdiam. Maka itu kenapa kita harus menjaga hidup kita. Ya, kita tidak lagi jauh dari hadirat Allah. Maka itu Bapak Ibu perlu tahu, kenapa saya ambil ayat ini. Mari sama-sama kita merenung. Mari sama-sama kita bermeditasi. Meditasi itu bukan bertapa seperti masuk ke gua-gua begitu ya saudara-saudara ya. Tapi meditasi itu adalah bagaimana saya itu memiliki kerinduan nggak akan Allah. Saya memiliki hati yang haus nggak akan Dia. Jadi kita bukan lagi, oh saya harus haus. Nah, kalau saudara memang tidak haus bagaimana? Jadi kita perlu tahu bahwa oh iya, aku ini butuh Dia. Aku ini butuh akan kasih-Nya. Aku ini butuh rindu, haus. Karena betul-betul jiwa kita sendiri, saudara-saudara. Maka itu saya mau beritahu bahwa pada saat ini kita ngerti bahwa Torah itu bukan hanya 5 kitab Musa. Bahwa Injil itu bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita tahu bahwa ternyata Torah itu ya keseluruhan. Torah itu adalah kabar baik.
Injil atau gospel itu juga kabar baik. Jadi apakah hidup kita nih jadi kabar baik bagi sekeliling kita? Apakah hidup kita nih menjadi jawaban bagi keluarga kita? Apakah hidup kita nih menjadi berkat bagi orang-orang di tempat kerja kita? Apakah hidup kita nih memancarkan kasih kepada orang-orang di sewarga? Mau itu rukun tetangga, rukun warga, ya, se-RT, se-RW? Ya. Nah, seperti itu. Nah, apakah kita masih berkata bahwa aku ini kuat, aku sendiri bisa survive? Apakah saudara masih berkata bahwa oh iya, semua ini karena aku mampu, oh iya karena aku ini kaya, oh iya semua ini karena aku bisa, aku cakap, IQ ku tinggi. Nah, memang pada saat dikejar-kejar seperti Daud saat itu ya, dikejar Absalom yang pada masa ini dibuat waktu Daud dikejar Absalom. Dari situ timbul haus. Dari situ jadi ada peristiwa yang melatar belakangi. Akhirnya timbullah kehausan, timbullah rasa dahaga itu ya. Jadi kepingin, rindu sangat. Ini bicara tentang hati, saudara. Ini semua bicara tentang bagaimana kita merespon terhadap panggilan Dia. Bagaimana kita saat-saat ini mengerti, bagaimana kita saat ini menghadapi semua masa-masa sulit. Bersyukurlah kalau saudara saat ini sedang ada di dalam masa sulit. Karena pada saat itu saudara bisa berseru kepada Dia. Bapa, tolong. Berseru dari hatimu, bukan cuma sekedar lip service, basa-basi. Sehingga saudara akhirnya apa? Menemukan Dia. Jadi ini menjadi sebuah renungan kita, menjadi sebuah metanoia atau tidak, tergantung saudara. Cari hadiratnya, karena Dia pasti akan menjawab seruan hatimu. Jadi kamu perlu tahu saudara-saudara bahwa kita ini hidup itu karena kasih karunia. Ya. Tapi selama kita belum bisa menangkap itu, belum bisa merasakan itu, ya sampai saudara bisa merasakan. Di Good Day adalah waktunya saudara sharing mengenai apa saja yang saudara rasakan. Ya, saudara bisa menyampaikannya karena saudara melakukan terobosan, atau saudara diam saja mendengarkan yang lain yang sudah mendapatkan breakthrough, melakukan breakthrough, mereka cerita. Kalau saudara belum bisa menangkap apa-apa, saudara bisa memuji Tuhan, bisa menaikkan pujian kepada Dia, karena sungguh-sungguh Dia memang layak dipuji, karena memang sungguh-sungguh Dia itu baik. Tapi selama itu belum saudara dapatkan, biar saudara merasakannya sendiri, bukan karena kata orang, bukan karena kata saudaramu yang lain, bukan karena oh ayah ibuku ngomong kayak gitu, kan aku keturunan orang percaya. Tapi saudara dapatkan sendiri. Saudara bisa merasakannya sendiri. Di tengah-tengah masa sulit, itu adalah masa kasih karunia. Saudara bisa merasakan Dia itu benar-benar baik. Oke? Seperti rusa merindukan sungai, demikianlah kita, hati kita rindu. Temukan itu secara pribadi saudara, dan saudara akan menemui Dia. Dengan perjumpaan ilahi itu, menjumpai Kristus sendiri, karena haus hatimu, Dia akan mendekat dan mendekap engkau. Dan rasakan kasih-Nya itu memulihkan hidupmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Inilah doaku, ya Yesus Tuhanku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung, di bawah sayap-Mu aku berteduh, air mataku tampung di dalam kirbat-Mu. Kalau kitab Mazmur kan kita bisa belajar bagaimana cara kita memuji Tuhan ya. Puji-pujian itu rata-rata, dan puisi-puisi dari Daud dan raja-raja lain mungkin ya. Dan yang kalau untuk kita
lebih untuk bersosial antar sesama adalah Amsal kalau saya lihat ya. Hikmat-hikmat bagaimana kita menghadapi sesama kita, bagaimana kita dalam memutuskan suatu jalan langkah hidup kita, itu di situ saya terkadang banyak belajar dan banyak mendapatkan suatu masukan ya dari Amsal-Amsal ini, karena memang Amsal ini banyak sekali nasihat-nasihat bagaimana kita mengambil suatu keputusan ya, karena itu memang Amsal Salomo itu betul-betul diberi hikmat oleh Tuhan secara langsung, jadi benar-benar dapat kita renungkan dan memang betul-betul kita bisa resapi dan kita bisa coba aplikasikan ya, walaupun mungkin kita namanya manusia ini lemah, tidak bisa sesempurna itu ya kita, tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk lepas dari suatu masalah dalam kehidupan. Begini, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Mana kamu yang mana ada yang mau? Sekarang intinya kan begitu secara garis besar. Kan juga nggak mau. Oh, ya ada yang mau bantu menjelaskan ini? Kalau intinya begini Bu Santi, kalau kita dicium pipi kiri, kasihkan pipi kanan, itu pasti mau. Tampar pipi kanan, pipi kiri, Oke, silakan Pak. pipi kanan. Ini kalau menurut kita ini ya Dios ini, kita kan dengar gembala kita. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Tapi ya, kalau di kita ini bukan begitu. Itu kan ayat ini kan ada perkembangannya, ada ininya ya, perkembangan zaman. Jadi kita harus jawab. Tuhan Yesus saja bilang, kenapa kamu tampar saya? Apa salah saya? Kan begitu. Tuhan Yesus saja begitu. Waktu dia di sidang, ditambah, kenapa kamu tampar pipi saya? Apa salahnya? Gitu. Intinya begitu. Harus minta penjelasan ya Pak, ketika kita di Yes, yes. Ya, Pak. Kalau pengalaman aku gini nih Pak, selama rumah tangga ini kan sebelum saya ya liku-liku hidup ya, ditampar pipi kanan pipi kiri itu terkadang istilahnya kita juga ketika kita mengalami suatu masalah dengan pasangan gitu ya, bukan berarti kita harus memberi artinya kita diam ya. Diam dalam arti bukan kita mengalah tapi memberi suatu nasihat juga, tapi bukan dengan kekerasan atau apa gitu ya. Karena saya mengalami begini, ketika betapa sakitnya ya ketika kita diselingkuhi oleh dulu mantan istri saya, betapa sakitnya. Namun ketika kita memang dikuasai sambil kita melibatkan Tuhan, walaupun sesakit apapun itu, kalau buat saya pribadi ya tidak bisa sampai KDRT atau mukul seperti yang itu. Makanya tadi saya dengar dari Pak Wi ya, ada pendeta sampai KDRT, saya juga heran. Kenapa saya yang biasa-biasa saja, saya tidak bisa untuk ringan tangan seperti itu. Padahal sakit dan itu semua sudah fakta di mata saya ya. Ya itu sesuatu hal buat saya, itu suatu karunia anugerah ketika saya menjadi seorang laki-laki tidak mudah ringan tangan dan mampu mengontrol diri walau dalam kepahitan apapun. Dan ada ininya juga ketika kita berserah ya, ada balasan dari Tuhan lah istilahnya, ada anugerah yang lebih dari itu. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Ketika kita berserah dalam keadaan apapun ya, Tuhan memberikan lagi yang terbaik. Setelah saya bergumul dalam keadaan rumah tangga saya yang lalu, saya bergumul betul-betul bertanya kepada Tuhan, kalau memang Tuhan menginginkan ini yang terbaik ya bisa berubah gitu ya. Namun kan Tuhan berkata lain, ternyata saya harus pergi. Istri saya pergi dengan laki-laki itu. Saya sempat lama gitu mencari ya, Tuhan mempertemukan dengan yang sekarang. Dan yang sekarang itu memang Tuhan berikan yang sesuai dengan kehendaknya ya. Puji Tuhan, sampai hari ini dalam keadaan apapun, keterbatasan apapun, istri saya tetap setia tanpa ada rasa dan menerima apapun ya, ekonomi apapun ya, dalam keadaan kondisi apapun tidak pernah mengeluh. Bahkan dia yang selalu memberi support kepada saya untuk tidak mengeluh. Ya terkadang saya jujur, malah saya terkadang mengeluh karena apa ya? Karena secara psikologis memang penglihatan ini yang membuat
terkadang mengeluh, bukan berarti saya tidak percaya Tuhan ya, percaya, jelas saya sangat percaya. Namun secara psikologi manusia terkadang saya suka jatuh, namun saya kembali menyadari dan Tuhan berikan kekuatan untuk aku selalu diberikan kekuatan untuk keadaan saya ini dan terima kasih untuk pasangan hidup yang telah Engkau berikan. Jadi